saudara, selamat sore. Dan juga yang di rumah, kami ucapkan selamat sore. Selamat beribadah saudara pada saat sore hari ini. Saudara, walaupun kita masih dalam streaming di rumah saudara, tapi tidak keyakinan kita kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kita akan beribadah untuk memperingati Tuhan. Pada saat ini kita bangkit ke surga saudara. Amin saudara. Di sana dia akan menyediakan tempat saudara bagi dan saya, bagi yang percaya. Mari saudara, kita angkat pujian pada sore hari ini. Kita mulai ibadah raya untuk memperingati kebangkitan atau kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat berdiri. Ku hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas pimpinan-Mu, atas kasih-Mu. Sehingga pada saat ini kami ada itu karena kebaikan Engkau, karena pimpinan Engkau, karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seberapa yang ada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas jamahan-Mu,
atas kebaikan Engkau Tuhan. Dan Engkau ini Tuhan telah memberikan kami makanan jasmani rohani yang Kau sediakan pada siang hari ini. Dan pada sore hari Tuhan, seberapa yang ada Tuhan, siapkan hati, pikiran dan kami, jiwa kami, tubuh kami Tuhan, untuk menyembah, memuji dan muliakan nama Engkau Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, kami mau serahkan segala keberadaan kondisi saat ini juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mohon lindungi kami dari kuasa-Mu Maha Besar, keluarga kami, saudara kami, seiman kami, teman-teman kami, semua. Mohon Tuhan kami kiranya agar Engkau ibadah raya ini tanpa kehadiran jemaat di sini, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dalam satu iman, melindungi pimpinan kami dan juga para pejabat negara yang saat ini juga dalam proses. Kami percaya Tuhan urapan-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini Kau pimpin juga Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan biar Kau juga Tuhan yang berkuasa, Kau yang beracara Tuhan, berkati juga Tuhan dalam pelayan-pelayan pada sore hari. Kiranya Tuhan siapkan di dalam Engkau, kami serahkan dalam tangan. Haleluya, amin. Allah saudara, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Amin saudara. Pada saat ini Tuhan kita yang kami panggil dan kami percaya bahwa Tuhan kita sengsara dan Dia bangkit, dan pada saat ini Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin saudara. Mari kita rayakan dan merayakan.
Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, bahwa Tuhan kita yang kami sembah, Dia menjelma jadi manusia selama 33 tahun. Dia kembali ke Allah, kembali Dia ke surga, Dia kembali Dia ke tahtanya, saudara. Dan pada saat ini kami percaya, saudara, bahwa Tuhan siap menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita datang hadirat Tuhan. Sore hari ciptaan yang tidak sebanding dengan manusia, tapi tetap dia memuji. Apalagi manusia saudara seperti saudara dan saya diberi pikiran, diberi keistimewaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memuji dan muliakan nama Dia. Mari saudara kita bangkit di dalam nama Dia, ada bangkit kita. Karena
pada saat ini Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, dia berkorban, dia bangkit, bahkan dia akan menyediakan bagi kita, saudara. Mari saudara kita nyanyikan lagi, tiada berkesudahan dalam nama. Amin. Saudara dan saya ada jaminan keselamatan, ada jaminan kesehatan, ada jaminan sukacita yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Hingga pada saat sore hari Tuhan, mari saudara, kita siapkan hati kita, kita siapkan tubuh dan jiwa kita untuk kemudian nama Engkau, hanya Engkau Tuhan di dalam hidup. Haleluya Yesus. Oh
sehingga kami masih layak di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau masih tolong lindungi sertai jagai kami hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih benar-benar dan kuasa-Mu begitu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan pada saat sore hari ini Tuhan. Dan Engkau masih memberikan kesempatan yang terbaik buat kami. Kami masih boleh bebas untuk memuji, menyembah. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya Yesus, Kau ampuni segala dosa serta kesalahan segala pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami benar-benar layak untuk menerima segala pujian dan segala firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan yang terbaik buat kami. Dan kami masih boleh merasakan bahwa pada hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati hari ini Tuhan. Engkau begitu besar kasih-Mu yang Kau sudah limpahkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati urapi kuasa Roh Kudus, hikmat yang dari Kau Tuhan. Dan apa yang Kau taburkan oleh hamba-Mu tentang firman Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat melakukan segala perintah-perintah yang Kau sudah berikan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kami persilakan Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, saya kasih nama Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah, dan saya ucapkan selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita datang memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan di rumah, jemaat Tuhan di rumah, kita bersyukur juga kita masih bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan kesempatan yang ada, mari kita memakai semuanya untuk memuliakan Tuhan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya mengajak saudara membuka dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53.
Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Saudara menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan ya. Kita melihat dari ayat yang kita baca pada saat sore hari ini menceritakan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga ya. Kita tahu dan kita sudah mengenal tentang peristiwa ini. Saudara kasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini memiliki arti yang penting di dalam iman kekristenan kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena hal ini membuktikan, hal ini menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa ya. Bukan hanya sekedar dia mau rela mati buat kita kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga bangkit, ya hidup kembali. Dan tetapi juga dikatakan firman Tuhan, dia adalah Tuhan yang naik ke surga. Dia terangkat ke surga seperti firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia kembali ke surga di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya. Mengapa dia terangkat ke surga? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa aku berasal dari surga. Ya, dia tidak berasal dari dunia ini, jadi dia harus kembali ke surga. Dan peristiwa itu disaksikan oleh murid-murid orang-orang yang percaya pada waktu itu, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, dia terangkat ke surga. Ya. Kalau kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, melihat dengan begitu banyaknya peristiwa yang sudah terjadi, ya. Penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, penderitaan yang dialami Yesus Kristus dengan berbagai ajaran, dengan berbagai didikan, ya, dengan berbagai satu pimpinan, tuntunan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia, saudara kasih dalam Tuhan. Dan sekarang waktunya Yesus kembali ke surga. Ya. Yesus pulang ke surga, bisa dikatakan seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan ya. Apakah satu tindakan yang benar, apakah satu perbuatan yang baik setelah apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, setelah apa yang terjadi di dalam pengiringan orang-orang percaya, bahkan di dalam kehidupan Yesus secara pribadi. Ya. Bisa saja orang bilang percuma saja apa yang dilakukan oleh Yesus selama ini di dunia. Ya. Dan kita mungkin juga berpikir bahwa setelah menderita, ya, hidup lagi, mati, hidup lagi, dan kembali ke surga, sepertinya kok Yesus ini lepas tangan, ya. Sepertinya kok Yesus ini meninggalkan orang-orang yang sudah dipimpinnya, orang-orang yang sudah diarahkan, ya, begitu saja. Sepertinya kok nggak bertanggung jawab sekali. Tetapi kita melihat di sini, saudara kasih dalam Tuhan, maksud Allah yang luar biasa. Salah satu rangkaian dari kasih Allah, bisa dikatakan seperti itu. Salah satu rangkaian dari rencana Allah yang luar biasa bagi manusia. Kalau kita bisa perhatikan tentang arti kenaikan Yesus ke surga. Bukan karena dia takut, bukan karena dia jerah dengan penderitaan yang dialami di tengah-tengah dunia, atau mungkin dia lepas tanggung jawab begitu saja. Tetapi kita boleh melihat adanya suatu hal yang luar biasa tentang kasih Allah yang tak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Tadi saya katakan dia nggak hanya berhenti di kematiannya saja, mengasihi manusia, menebus dosa manusia, nggak sampai berhenti di situ. Tapi justru lewat kenaikannya ini ke surga, kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan luar biasa menyertai dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan melihat, saudara kasih nonton, apa yang menjadi maksud Allah, maksud Tuhan, mengapa dia harus naik ke surga. Tadi pemimpin pujian katakan berkali-kali dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Menyediakan tempat bagi kita, ya, anak-anak Tuhan yang mau mengiring Tuhan dengan setia, yang mau mengiring Tuhan
Kita perhatikan di sini, ya. Memang Yesus nggak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, ya. Dia ketika dia kembali ke surga bukan hanya sekedar pulang kampung, misalkan seperti itu, karena tempatnya di sana, ya. Bukan hanya istirahat santai, saudara kasih. Atau mungkin berjalan-jalan di daerahnya sendiri, kekuasaannya sendiri, menikmati kekuasaannya. Tidak, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi di sana dikatakan Yesus tetap bekerja. Bekerja untuk siapa? Bekerja untuk manusia, untuk saya dan saudara. Apa yang Yesus kerjakan di sini? Dia menyediakan tempat buat kita semua. Ya. Suatu tempat yang tidak biasa, suatu tempat yang indah, yang tidak ada air mata, yang tidak ada duka cita, yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada keluhan. Ya, kalau kita melihat dunia ini hari-hari ini, keluhan, penyakit, saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi kita melihat tempat yang Tuhan sediakan buat kita, satu tempat yang menjadi dambaan semua orang, menjadi harapan kita, menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Tempat yang di dunia tidak miliki, dan itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur punya Tuhan yang pekerjaannya selalu sempurna disediakan buat kita. Ketika saya membaca ini, ya, mendalami tentang kasih Tuhan yang luar biasa, saya menemukan, wow, luar biasa. Dia nggak berhenti sampai di kematiannya. Kasihnya terus menyertai, kasihnya terus berjalan. Tuhan, dan itu dipersiapkan untuk saya dan saudara. Ya, bukan hanya sekedar dicatat lewat firman Tuhan, bukan hanya sekedar seperti dikatakan hamba-hamba Tuhan, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti, yang benar-benar. Suatu saat kita akan melihat itu, suatu saat itu kita akan merasakan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita sampai ke sana? Apakah kita sampai menikmati suatu tempat? Ya memang benar Tuhan sediakan, itu sungguh, itu benar, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi masalahnya, sampaikah kita ke sana? Ya, ini pertanyaannya. Oleh karena itu, untuk kita sampai ke sana, anak-anak Tuhan harus mempersiapkan dirinya. Harus benar-benar mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberi keselamatan. Ya, tiket itu sudah disebar, undangan itu sudah disebar. Saudara kasih dalam Tuhan, ayo, aku punya tempat, ada keselamatan. Aku punya tempat di surga buat kamu, ya. Buat orang-orang yang mau percaya. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi masalahnya, dengan undangan yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah sebar dalam kehidupan kita, sampaikah kita nanti di sana? Ini pertanyaannya, catatan yang harus kita catat di dalam diri kita. Ya, ada satu contoh dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan memberikan satu gambaran atau ilustrasi. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-14. Saudara bisa baca di rumah. Di sana menceritakan bagaimana ada seorang raja yang ingin merayakan atau membuat suatu pesta. Dia menyuruh kepada hamba-hambanya kemudian untuk mengundang semua orang tanpa terkecuali. Sehingga undangan itu disebar. Ketika mereka bertemu di orang di jalan, dikasih undangan itu. Ketika mungkin orang harus datang ke rumah, ketika hamba-hambanya datang ke rumah seseorang, dia kasih. Siapapun itu di pasar-pasar, dia kasih undangan tersebut. Tetapi kita melihat respon yang terjadi di sana. Ada yang menolak, ya. Ada yang menolak, bahkan menganiaya hamba-hamba yang disuruh oleh raja ini. Akan sampai membunuhnya. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ada yang menerima dan dia mau datang, dan dia bersedia untuk datang, bahkan datang ke dalam pesta itu. Tetapi yang menjadi syarat utama untuk mereka masuk dalam pesta perkawinan, dalam pesta yang diadakan oleh raja, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di sana mereka harus memakai pakaian pesta. Ya, pakaian pesta. Kalau kita datang ke pesta, tentunya kita pakai baju bagus, rapi, ya. Mungkin kita ambil yang terbaik di lemari kita, yang paling cantik, ya, yang paling bagus, ya, untuk datang ke pesta. Demikian juga
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika raja itu mengadakan pesta perkawinan, dikatakan mereka harus memakai baju pesta. Kalau belum pakai, cepat ganti. Ya, pakaian yang lama diganti dengan pakaian pesta baru, mereka boleh masuk ke dalam pesta tersebut. Ya, kalau nggak pakai baju pesta, mereka nggak boleh masuk. Ya, ini merupakan satu gambaran, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang kerajaan surga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, untuk kita sampai ke dalamnya, untuk kita bisa menikmati suatu tempat yang Tuhan sediakan hari ini, di mana Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara-saudara. Saudara-saudara harus memiliki pakaian yang menjadi persyaratan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita mau ganti karakter kita dengan karakter yang baru. Kita mau ganti kehidupan kita untuk sesuai dengan firman Tuhan, untuk berjalan di dalam kebenarannya. Kita tinggalkan tabiat yang lama, kita tinggalkan masa-masa jahiliyah kita, untuk mengarahkan diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita buang pakaian lama kita dan kita hidup serupa dengan gambaran Allah. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ya, anak-anak Tuhan harus lebih berfokus tentang kehidupan kekekalan. Dunia yang kita hadapi hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tidak menjanjikan, sepertinya tidak memberi harapan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, tujuan kita memang kita nggak selamanya tinggal di dunia ini. Ya, kita nggak akan selama-lamanya ada di sini, saudara kasih dalam Tuhan. Tanah air kita ada di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita mau persiapkan diri kita. Kita mau benar-benar matangkan diri kita untuk kita selalu fokus ya, untuk kita selalu mengarahkan diri kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan sampai pada akhirnya kita akan menikmati suatu tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat buat kita semua. Ya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang menukar pakaian lama dengan pakaian yang baru, karakter yang lama dengan karakter yang baru, untuk bisa masuk dalam persyaratan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Dia naik ke surga agar penolong atau Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita. Kita kenal itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 di sana dikatakan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dikatakan di sini, saudara kasih dong. Ketika Yesus pergi, ya, Dia tidak melepaskan kita begitu saja, tidak membiarkan kita seorang diri, ya, seperti anak yang nggak ada orang tuanya, ya bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kita melihat di sini ketika Yesus pergi, Dia janjikan penghibur, penolong, yaitu yang disebut Roh Kudus untuk menyertai dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di sini akan lebih berguna. Ya. Artinya Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang dibutuhkan orang-orang percaya. Sesuatu yang penting untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus di dunia memberikan keselamatan, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus saja. Tetapi Roh Kudus ya, ketika Yesus pergi ke surga, Roh Kudus diutus. Inilah pribadi yang akan menuntun dalam setiap langkah hidup kita. Pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun saudara membutuhkannya, Dia akan siap hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya, Yohanes pasal yang 16, mulai dari ayat 7 tadi, kita baca ayat yang ke-8. Ya, di sana dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke
dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Kita melihat di sini peranan Roh Kudus. Dikatakan dari ayat yang kita baca tadi ya, kehadiran Roh Kudus, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Ya. Kita manusia, saudara kasih dalam Tuhan, dibekali dengan free will, ya, kehendak bebas, ya, bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita, memimpin kita, saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Dan ketika kita mau dipimpin ke dalam kebenaran, kita akan sampai ke suatu tempat yang Tuhan sediakan. Jadi karena itu, mari kita membuka hati kita. Kita mau bersedia, ya, untuk mau dipenuhkan, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Kemudian untuk memberitakan hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang? Datang, yaitu kehadiran Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Ya, itu sudah diberitahukan kepada kita. Kalau kita perhatikan di dunia ini, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi anak-anak Tuhan yang mempersilahkan Roh Kudus memimpin dalam kehidupannya, dia akan percaya bahwa suatu kelak Tuhan akan datang, dan dan pastinya kita akan tetap ada di dalam firman-Nya. Kita pegang itu dalam hidup ini. Kemudian saudara sekalian, Roh Kudus akan selalu membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Yohanes 4:16 ayat 14 bisa dikatakan, tanpa Roh Kudus mustahil untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, gak usah disuruh, otomatis kita akan memiliki hati yang mau memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup sesuai dengan keinginan Allah, ingin menyenangkan hati Allah, dengan kekuatan kita, dengan akal kita, saudara kasih Tuhan, kita gak akan mampu. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Kudusnya memenuhi dan memimpin dalam kehidupan kita, dia akan membawa kita untuk memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, tetap di ayat tadi dikatakan bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, saudara dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Di Yerusalem berbicara kita akan menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Di Yudea kita akan menjadi saksi di antara orang-orang percaya, menjadi berkat, memberkati kehidupan orang-orang percaya. Di Samaria kita akan menjadi saksi di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara sekalian, Tuhan, kita hidup di dunia ini, ada yang mengenal Tuhan, ada yang belum mengenal Tuhan, tetapi hendaknya kita mau menjadi saksi. Oleh karena itu butuh kehadiran Roh Kudus untuk memimpin dalam setiap langkah hidup kita, untuk memenuhi di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan katakan menjadi saksi sampai ke ujung. Mungkin kita belum sampai ke ujung bumi, soalnya Indonesia saja belum sampai semuanya, mungkin saya katakan seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kiranya dimanapun kita berada, kita mau menjadi berkat. Amin. Kita mau menyaksikan tentang Tuhan kita lewat tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, ya, apa yang ada dalam kehidupan kita, kita mau menjadi saksi. Oleh karena itu kita perlu peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersedia untuk Roh-Nya memenuhi dalam kehidupan kita, untuk Roh-Nya memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Ya, karena ini akan memberikan satu tuntunan dalam kehidupan kita untuk kita sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi maksud Yesus? Dia harus naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menjadi doa syafaat untuk saya dan saudara. Bila saya lihat, katakan tadi bahwa ini merupakan rangkaian kasih Allah sampai akhir. Ya.
Dia nggak hanya mati di kayu salib membayar dosa-dosa kita, membayar pelanggaran kita, menebus kita, tetapi dia juga menyediakan tempat buat saya dan saudara. Betapa dia ingin selalu dekat dengan kita. Yang sering kasih dalam Tuhan. Kemudian sering kasih dalam Tuhan, ketika dia pergi, dia tidak meninggalkan kita seorang. Dia kirim penolong, dia kirim penghibur yang akan memampukan kita, menyanggupkan kita untuk kita berjuang di tengah-tengah dunia. Dan yang terakhir, sering kasih dalam Tuhan, dia tetap berdoa buat saya dan saudara supaya kita memiliki keselamatan yang sempurna. Luar biasa. Sampai akhir dia kerjakan dengan begitu sangat sempurna. Saudara, dengan melihat kasih Tuhan yang luar biasa ini, kiranya kita dalam hidup ini mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, setia sampai mati. Sore kasih dalam Tuhan. Bahkan dia mau mati buat kita semua. Dan firman Tuhan, sore kasih dalam Tuhan, ya, di sana dikatakan, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-11, kita akan baca, saudara simak, saya akan membacakan di sini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita melihat di sini, dia nggak tinggalkan kita begitu saja. Suatu saat seperti janji firman Tuhan, dia akan kembali ke dunia ini untuk menjemput saya dan saudara. Ya, jadi mari persiapkan hidup saya dan saudara. Persiapkan kehidupan kita. Kita mau semakin fokus dengan kekekalan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Selayaknya kita, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita terlena dengan dunia. Jangan kita terbiasa dengan kehidupan dunia yang selalu senantiasa menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita mau hidup di dalam firman-Nya dan kita mau sampai kepada apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sepanjang lebarkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan sama kita semua. Bangkit berdiri, naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian dan syukurku kubawa kepada-Mu. Ya, silakan silakan. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Berkasih-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita semua. Pujian dan syukurku, haleluya, ku bawa padamu. Terima kasih. Dengan rendah hati ku bersembahkan, sadar bila ku ada amin, hanya oleh anugerah, bukan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bawakan atas cinta-Mu yang sempurna bagi kami. Dengan rendah hati ku bersembahkan, sadar kehidupan kami hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila
menikmati apa yang menjadi janji Allah. Kita menikmati akan fasilitas yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Tujuan kita, kerinduan kita, kita mau tinggal bersama dengan Bapa kita di surga yang hari ini sudah menyediakan tempat buat kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita menjadikan hidup kita perkembangan satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, satu pribadi yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan saya dan saudara dikatakan layak untuk kita tinggal di tempat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua. Dengan kembali pujian ini kepada Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Terima kasih dengan rendah hati ku bersembah. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku
dapat melakukannya sehari-hari dengan penuh kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, dengan penuh Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman-Mu dapat memimpin kami, jalan-jalan kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Engkau berkati buat hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati buat keluarganya ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, Engkau berkati pula ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala ya Tuhan, Pendeta Yesiaka ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau sembuhkan dan agar hamba-Mu ya Tuhan dapat melayani pekerjaan dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Biarlah ya Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sore kasih dalam Tuhan. Ya, untuk pengumuman, ya setelah ibadah kenaikan Yesus ke surga, kita akan mengadakan doa 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus. Ini tidak ada jadwal khusus, tapi saudara diberi tugas untuk berdoa masing-masing di rumah sesuai dengan waktu yang saudara bisa. Ya, jadi selama 10 hari kita akan berdoa. Saudara bisa di rumah bersama keluarga, ya, berdoa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita mau minta agar hidup kita dipenuhkan semakin hari semakin penuh, ya. Dan kita mau merelakan diri kita dengan ketaatan untuk selalu mau dipimpin dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari Minggu akan diadakan ibadah di tempat ini jam 10 pagi, tetap live streaming. Saudara bisa mengikuti dari rumah jam 10 pagi, ya. Dan nanti anak-anak sekolah minggu jam 8.30 kita juga akan melakukan secara online, ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat sore hari ini, ya. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Sandal kita semua bangkit berdiri. Naikkan puji kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami datang memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami percaya, kami semuanya anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Memberkati hamba-hamba yang sudah melayani pada saat sore hari ini, malam hari ini, balas dengan berlipat-lipat kali ganda, memakai mereka semua dan pengurapan yang daripada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat yang ada
memberikan dalam setiap rumah tangga mereka, pekerjaan, cita-cita pendidikan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tolong, Tuhan bela mereka yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menjaga mereka, melindungi mereka, dan Tuhan akan menolong mereka selalu. Anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa kerinduan anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, berikan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, beri yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya atas seizin dan kehendak Tuhan saja. Anak-anak Tuhan yang sudah menopang pekerjaan, doa tenaga, pikiran mereka, harta mereka, apapun yang mereka sudah bawa di hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka semua. Berkati seluruh umat Tuhan, janda-janda, fakir miskin, anak-anak Tuhan terlantar, mereka yang teraniaya, hamba-hamba Tuhan yang bertebaran di mana-mana, sertai berkati mereka semuanya. Kiranya perlindungan Allah yang sempurna menjadi bagian di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan tetangga di depan belakang samping gereja, masyarakat Eretan, kota kami, Indramayu, bangsa dan negara kami serahkan tangan Tuhan, mereka aman, kedamaian, ketentraman dalam menghadapi pandemi, sakit, penyakit yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan lindungilah bangsa kami, Tuhan lalukanlah penyakit ini dari bangsa kami di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, bahaya ini, sakit penyakit ini boleh pergi dari bangsa kami, dari dunia ini Tuhan, sehingga kami semua tetap aman dan baik-baik saja karena perlindungan Allah dalam kehidupan kami. Memakai para pimpinan kami, presiden, wakil presiden, kita jajaran tingkat tinggi sampai tingkat paling rendah, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Para medis yang bekerja untuk mengobati pasien-pasien yang ada karena virus corona ini, Tuhan berikan semangat, sukacita, damai, sejahtera, penghiburan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka semua tetap aman dan mereka baik-baik saja, dan mereka semua dapat bekerja dengan baik karena Tuhan ada bersama dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami di dalam tangan Tuhan, terus berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, semangat, sukacita, damai, sejahtera, penghiburan yang daripada Tuhan, sehingga diberkat yang daripada Tuhan dia dapat melayani Tuhan dengan baik karena Tuhan ada bersama dalam kehidupannya. Sakit penyakit dan Tuhan angkat di dalam nama Yesus, dan kita percaya kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat yang ada di mana mereka berada, di dalam maupun di luar kota, di luar negeri, dalam menghadapi masa-masa ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan hikmat, perlindungan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu senantiasa ada bersama di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak kami yang baik, anak-anak Tuhan sudah melayani pada saat malam hari ini, balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Anak-anak Tuhan sudah membawa korban persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan juga akan memberkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Anak-anak Tuhan yang tetap di rumah, kiranya kami tetap ada dalam berkat Tuhan. Baiklah saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anugerah anak laki-laki, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua saat malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.